Bahas soal fisika. Ini share screen-nya kelihatan kan? Kelihatan ya, aman ya. Aman kan? Aman, aman. Oke, langsung aja kita masuk soal pertama. Soal tentang induksi GGL. Sebuah cincin aluminium dengan jari-jari R1, artinya jari-jari cincin aluminiumnya 5 cm dan hambatan segitu, ditempatkan di salah satu ujung solenoida panjang berisi udara dengan 1.000 lilitan per meter dan jari-jari R2 sama dengan 3 cm, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Asumsikan komponen aksial dari medan yang dihasilkan oleh solenoida setengah lebih kuat daripada area ujung solenoida dibandingkan, salah ngomong ya. Ya, asumsikan komponen aksial dari medan yang dihasilkan oleh solenoida setengah lebih kuat di atas area ujung solenoida dibanding di pusat solenoida. Asumsikan juga solenoida menghasilkan medan yang dapat diabaikan di luar area penampangnya. Arus dalam solenoida meningkat dengan laju 270 ampere per second. Yang pertama, berapa arus induksi dalam cincin? Yang kedua, berapa besar dan arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi di pusat cincin. Oke, pertama ya. Ah, pertama. Berapa arus induksi? Jadi pertama, arus induksinya berapa? Jadi pertama kita harus cari tahu dulu berapa fluxnya. Dari flux kita kita cari GGL-nya, habis itu baru kita dapat arusnya. Harusnya gitu. Hmm. Pertama, flux solenoida. Flux sama dengan integral B dA. Nah, rumus untuk medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida adalah gini. Mu nol N I per L, di mana N sama dengan jumlah lilit, L L sama dengan panjang. Atau ini juga bisa ditulis sebagai mu nol N besar I dengan N besar sama dengan N per L kecil. L besar. Nah, kalau ini tuh solenoida di pusatnya. Medan di pusat solenoida. Tadi kita lihat dari soal asumsinya itu, kalau komponen aksial dari medan itu setengah lebih kuat. Oh iya, iya. Artinya kalau di ujung-ujung solenoida itu, dia besarnya tuh setengah dari solenoida di pusat. Artinya B ujung sama dengan setengah. Jadi bisa banget. Setengah min nol N I.
Nah, ini aku baluin aja. Kita lanjut. Ini jadi integral berapa? Setengah mu nol NI dikali dA. Nah, dA-nya itu area flux, area yang melingkupi medan magnet. Area yang kita omongin adalah area dari lingkaran solenoidanya. Artinya ini pi R berapa? R2 ya. R2 kuadrat. Nah, maka ya fluxnya itu akan sama dengan ini karena gak ada yang diintegralin langsung aja sih sebenarnya nggak usah pakai notasi integral karena areanya udah langsung. Ini jadi setengah mu nol mu nol NI kali pi R2 kuadrat. Lanjut aja kita eh GGL induksi besarnya negatif eh iya negatif d flux per dt atau sama dengan negatif d per dt dari setengah mu nol NI kali pi R2 kuadrat. Nah, kalau diturunin, Icat dan Jo, men. Icat dan Jo di sana. kalau Kalau diturunin, diturunin, dan suaranya bocor kan. Sorry, ini kayaknya suaranya ada yang mantul deh. Udah ya, oke oke. Ini yang bersifat variabel cuman arus. Jadi yang selain I kita bisa keluarin mu nol gitu ya. Mu nol N pi R2 kuadrat dikali DI per DT. Nah, ini kita tahu semua nih besarnya. DI per DT kan sama dengan 270 ampere per second. Maka GGL-nya, oh ini ada minus di sini, akan sama dengan minus setengah kali 4 pi kali 10 pangkat min 7. N-nya tadi 1000 ya. 1000 kali pi. R-nya berapa? 3 ya. 3 cm kali 0,03 kuadrat kali 270. Nah, ini besarnya akan jadi minus 4,8 kali 10 pangkat min 4 volt. Ini GGL-nya ya. Nah, untuk mencari arus arus induksinya, muat nggak ya? Terus sini. Arus itu besarnya sama dengan mutlak GGL per hambatan. Nah, ini aku kasih mutlak soalnya arahnya juga agak berpengaruh sih. Jadi ini besarnya akan menjadi 4,8 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan berapa hambatannya? 3 kali 10 pangkat min 4. 3 kali 10 pangkat min 4. Yaitu sama dengan 1,6 ampere. Lumayan gede ya. Soalnya hambatannya kecil. Nah, ini jawaban untuk soal A. Untuk soal B, berapa besar dan arah medan magnet yang dihasilkan oleh
arus induksi. Nah, hmm, dan uh, medan cincin aku tulisnya. Nah, untuk pertama kita kan harus menentukan arahnya dulu ya. Kalau dilihat dari gambar, ini tuh arus dari solenoidanya, arus yang menghasilkan medan magnet awalnya ini, arahnya ke bawah. Atau kalau dilihat dari sisi cincinnya, dia tuh muternya clockwise ya. Jadi kalau ini nih, kalau ada arusnya itu digambarin dia ke bawah terus. Nah, kita menentuin arah medan magnet dari solenoida ini pakai aturan tangan kanan. Ini kayak gini nih. Aku langsung paste aja. Bisa dikecilin nggak ya? Bisa dong. Nah, bisa dilihat. Jadi karena apa? Aturan tangan kanan itu empat jari selain ibu jari digunakan untuk mengikuti arah arus. Sedangkan ibu jarinya akan menunjukkan arah medan magnet. Kalau kita ngikutin arah arusnya itu kan eh, berlawanan jarum jam ya. Jadi bukan berlawanan, searah jarum jam. Jadi nanti kalau kita ikutin pakai tangan kanan, empat jarinya ngikutin searah jarum jam, nanti medan magnetnya akan masuk layar kalau dilihat dari samping ya. Tapi kalau dilihat dari sini, arah medannya itu ke kanan. Dan dia tuh membesar karena arusnya membesar. Jadi fluxnya itu membesar. Nih, aku tulis saja ya. Flux medan magnet solenoida membesar ke arah kanan. Maka GGL induksi menghasilkan flux yang flux magnet berlawanan. Ini berdasarkan hukum Faraday. Nah, kuat gak ya? Artinya kita tahu kalau arah medan magnet itu akan ke kiri. Enggak, arah apa? Oh iya, arah solenoidanya ke kanan, tapi arah medan magnet dari arus induksinya bakal ke kiri untuk melawan pembesaran medan ke kanan gitu. Ke kanan ke kiri. Untuk besarnya, ditanya yang besar kan ya. Kita pakai rumus induksi medan magnet dari UTS. B sama dengan mu nol I per 2R. Ini rumus untuk cincin atau untuk satu loop. Nah, R-nya itu R1 5 cm. Maka nilai B-nya ini sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya itu 1,6 dibagi dengan 2 kali
0,05, yaitu sama dengan 20,1 mikro Tesla. Oke, ini jawaban terakhirnya. Sejauh sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut aja. Soal kedua, sekarang tentang RLC, sebuah kapasitor, kumparan, dan dua resistor dengan resistansi yang sama disusun dalam rangkaian AC seperti begini dengan PRMS adalah 20 volt dan frekuensi 60 Hz. Ketika saklar terbuka seperti yang ditunjukkan di gambar, arus RMS-nya 183 miliampere. Ketika saklar ditutup pada posisi A, arus RMS adalah 298 miliampere. Ketika saklar ditutup pada posisi B, arus RMS adalah 137 miliampere. Tentukan nilai R, L, dan C. Oke, jadi pertama kita tulis dulu ya yang diketahui. Hmm, gini. Jadi saat gini aja. Kondisi satu, saklar buka. Jadi saat saklar buka yang terjadi adalah ini tuh jadi rangkaian RLC biasa dengan R-nya itu R doang gitu. Nanti jadi semacam gini deh. Su- Maaf ya. Sut, 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 sut. Nah, ini tuh jadi rangkaian RLC biasa dengan oh ya ini nih. Jadi kalau kita mau nyari RLC atau ya hambatan-hambatannya, hambatan induktansi sama kapasitansi, biasanya kita lihat dari apa namanya? Impedansi. Oh iya, impedansi. Jadi gini guys, rumusnya gitu. Kan diketahui arus RMS dan voltase RMS ya. V sama dengan I dikali Z. Ini rumus dasarnya nih. Nah, gini ya. V sama dengan I Z. Sama halnya kalau RMS. VRMS sama dengan IRMS kali Z impedansi. Oh ya, ini aku tulis di samping aja kali ya. VRMS sama dengan V max per akar 2. Ini sekedar info aja. Kayaknya nggak dipakai di soal. IRMS sama dengan I max per akar 2. Nah, maka dari sini Z itu nilainya sama dengan VRMS per IRMS. Nah, ini kalau kita lanjutin, artinya gini, akar R kuadrat plus XL dikurang XC kuadrat sama dengan PRMS per
IRMS. Atau kalau dikuadratin, jadi R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat sama dengan ini eh, V kuadrat RMS per I kuadrat RMS. Nanti jadi R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat sama dengan 20 kuadrat dibagi dengan 183 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Banyak banget ya. R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat sama dengan 1,194 kali 10 pangkat 4 ohm kuadrat. Satuannya ohm kuadrat, soalnya ini kan Z dikuadratin ya. Nah, ini percaya aja nilainya segini. Ya. Lalu, pada kondisi kedua, hmm, saklar di A, ini tuh, oh, kalau ini tuh, rangkaiannya menjadi kayak gini nih. Ini GGL-nya, ada kapasitor, kemudian hambatannya akan bercabang. Baru dia jalan ke induktor. Nah, gini. Jadi pada rangkaian ini sama V sama dengan I dikali Z. Cuman sekarang R-nya ini sama dengan R paralel. Nih, langsung aja ya. Z kuadrat sama dengan VRMS kuadrat per IRMS kuadrat. Z di sini menggunakan R paralel. Kan R, ini R. Jadi paralelin R paralel kuadrat. Tambah XL dikurang XC kuadrat sama dengan 20 kuadrat per berapa? 298. 298 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. R paralel. Nah, ini nih. R paralel sama dengan 1/R tambah 1/R. Oh, bukan R paralel. 1/RP. 1/R paralel. Maka R paralel sama dengan R biasa dibagi 2. Atau ini bakal menjadi R biasa kuadrat. Gitu deh. R per 2 kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat sama dengan 4,504 kali 10 pangkat 3 ohm kuadrat. Ini nilainya percaya aja segini. Oh ya, ini aku mungkin save aja nih sebagai ini tuh aku bilang S0. Ini tuh gini, titik-titik. Ini tuh S di A. Lanjut kondisi ketiga, saklar di B, rangkaiannya akan menjadi kayak gini nih. Kalau saklar di B, nanti induktornya dapat paralel sama kawat.
tetap ke, oh ya, tetap ke R yang di atas. Mana ya enaknya? Ini deh. Taruh aku bersih-bersih dulu. Wah, udah sampai bawah. Oke, nih sama. Oh, mungkin aku jelasin dulu apa yang terjadi di sini. Jadi, arus ini, arus kan mengalir ya dari GGL ke C ke R, habis itu ke sini. Misal ada I gitu. Nah, arus ini akan kebagi dua. Ada yang masuk kawat bawah, ada yang masuk ini apa induktor. Nah, aku tulis di sini aja langsung karena hambatan pada kawat, misalnya ini aku namain kawat apa ya? Kawat B. Sangat sangat kecil, maka kita anggap semua arus mengalir melalui B. Ini berdasarkan hukum Kirchhoff. Jadi gini, kan kalau ada paralel gitu, arusnya bakal kebagi dua antara induktor sama kawat B. Tapi karena resistansi di kawat B itu kecil banget, jadi otomatis arus di B itu besar banget dong. Dan karena arus itu cuman hanya bisa atau kebagi dua antara B dan L, jadi si B itu ngemakan semua arusnya gitu loh. Jadi gini, nah gitu aja sih sebenarnya. R di B menuju nol, maka I di B menuju I max. Dan I di L sama dengan nol. Jadi kalau kita lanjut, Z kuadrat sama dengan VRMS kuadrat per, jadi biar muat, V kuadrat per I kuadrat. Maka R kuadrat tambah XC kuadrat sama dengan 20 kuadrat dibagi dengan berapa? 137. 137 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. R kuadrat tambah XC kuadrat sama dengan 2,131. 2,131 kali 10 pangkat 4 ohm kuadrat. Nah, jadi di apa? Di rumusan Z ini si XL-nya nggak masuk. Soalnya XL-nya nggak dianggap sama sekali. Dia kan nggak masuk dalam alirannya gitu. Jadi ini seolah-olah jadi aliran, jadi rangkaian RL.
bukan RL, RC. Karena cuma ada hambatan sama kapasitor. Aduh, dapur mungkin. Oke, aku lanjut di halaman berikutnya. Tadi sampai mana? Oh ya, kita nyari R, L, dan C. Nah, ini kan kita dapat tiga persamaan ya. Aku tulis lagi di sini. S 0 persamaannya itu R kuadrat plus XL kurang XC kuadrat sama dengan 1,194 kali 10 pangkat 4 ohm kuadrat. S, kenapa gede banget ya? S 0. S di A, Z-nya akan menjadi R per 2 kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat sama dengan 4,504 kali 10 pangkat 3 ohm kuadrat. Dan S di B jadinya R kuadrat tambah XC kuadrat sama dengan 2,131 kali 10 pangkat 4 ohm kuadrat. Ini rapi banget ya ini deh. 2,131 kali 10 pangkat 4 ohm kuadrat. Nah, ini akan kita lakukan namanya tuh SPLDV ya, solusi linear tiga variabel. Pertama yang bisa kita eliminasikan tuh ini nih, SA, S0 sama SA. Gitu deh. Solve S0 dikurang dengan SA. Jadinya, ups, R kuadrat, ini R kuadrat per 4 tambah XL kurang XC kuadrat, ini sama XL kurang XC kuadrat sama dengan 1,194 kali 10 pangkat 4 sama dengan 4,504 kali 10 pangkat 3. Ini kita kurangin, cut, dikurang. Nanti jadi 3 per 4 R kuadrat sama dengan berapa ya? Ini. Oh ini 7,44 kali 10 pangkat min 3 ohm kuadrat. Ini kita cari aja langsung R sama dengan akar dari 3 per 4 kali 7,44 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya menjadi 99,6 ohm. Ini tentu hitungannya agak ribet, harus pakai kalkulator, tapi mungkin kalau di UAS ya nggak bakal sesusah ini hitungannya. Nah, sekarang kita dapat R. Selanjutnya kita cari X-nya nih, paling gampang nih. Kita lihat di persamaan SB, nih di sini. Persamaan SB, R kuadrat tambah XC kuadrat sama dengan bla bla bla. Artinya kita bisa langsung dapat XC kuadrat. Nih, solve XC. X C kuadrat sama dengan 2,131 kali 10 pangkat 4
dikurang R kuadrat. Ini tuh dari hmm, SB. Maka XC-nya sama dengan akar cuk dari 2,131 dikurang, oh iya ya, 2,131 kali 10 pangkat 4 dikurang 99,6 kuadrat. Nah, hasilnya akan menjadi 106,7 ohm. Ini kita tahu XC, sekarang kita cari C-nya berapa? C nilainya sama dengan 1/omega XC. Sebenarnya kebalik ya, XC sama dengan 1/omega C, tapi kalau dibalik sama aja. Nah, ini akan sama dengan muat ya. Muat. 1/2 pi F XC sama dengan F-nya tadi 60 Hz ya. Iya, F-nya 60 Hz. Masukin aja. Sat- 1/2 pi 60 kali X-nya 106,7. Hasilnya akan menjadi 2,49 kali 10 pangkat min 5 farad. Atau ini juga sama dengan 290, 249 mikrofarad. Ini C. Ya, mungkin aku kotakin ya. Yang terakhir, kita solve buat XL. Nah, kita pakai salah satu ini aja nih, salah satu pernyataan di sini. Kayaknya yang paling gampang tuh yang S0. R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat sama dengan 1,194 kali 10 pangkat 4. Ini dari S0. Nanti kita dapat ini nih. Langsung aja kita aljabarin ya. XL kurang XC sama dengan plus minus akar apa? 1,194 kali 10 pangkat 4 dikurangi dengan R kuadrat itu 99,6 kuadrat. Nah, diakarin. Nah, nanti jadinya XL tuh ada dua kemungkinan. Tapi emang jawabannya gitu ternyata. XL itu bisa sama dengan XC kurang 61,74 atau XC kurang 151,7. Bukan, bukan, bukan. Salah, salah, sorry. XL ini ada dua kemungkinan. Nanti jadi kayak gini nih. XC plus akar gituan 1,194 kali 10 pangkat 4 bla 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 atau XC kurang akar 1,194 kali 10 pangkat 4 bla bla bla. Nanti jadinya XL ini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu 61,74 ohm atau 151 151.
tujuh ohm. Ini dua kemungkinan XL. Nah, selanjutnya kalau mau nyari L, L itu sama dengan gini deh. XL itu kan sama dengan omega L. Maka L sama dengan XL per omega sama dengan XL per 2 pi F. Nah, nanti kita bakal dapat L1 sama dengan 61,74 per 2 pi kali 60. Ini sama dengan 164 milihenri. Dan L2 sama dengan 151. Sorry. 151,7 dibagi dengan 2 pi 60. Atau sama dengan 402 milihenri. Nah, ini dua kemungkinan induktansi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, ini semua jawabannya. No questions? All good? Capish? Oke, kita lanjut. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Lanjut ke nomor 3. Di suatu daerah ruang hampa, medan listrik pada suatu saat adalah E sama dengan 80 I tambah 32 J minus 64 K Newton per Coulomb. Dan medan magnetnya adalah B 0,2 I tambah 0,08 J tambah 0,29 K mikrotesla. Yang A, tunjukkan bahwa kedua medan tersebut saling tegak lurus. Kalau kita mau cek tegak lurus atau enggak, ini kan E sama B-nya dalam bentuk vektor ya. Berarti kita mau pakai dot. Kalau dot kok tegak lurus berarti cos 90 kan. Cos 90 itu berapa? Nol. Berarti dot antara A dan B itu harus sama dengan nol. Kita cek apakah dot antara A dan B ini itu sama dengan nol. Cek 80 I 32 J tambah minus ya. Minus 64 K dot sama 0,2 I tambah 0,08 J. Nah, kalau kita dot nanti hasilnya adalah yang I sama I kan 80 kali 0,2 dapatnya 16 terus ditambah sama 32 kali 0,08 dapatnya 2,56 minus 64 dikali sama 0,29 dapatnya minus 18,56 18,56 kurang 18,56 hasilnya adalah nol. Ternyata E dot B hasilnya nol, berarti terbukti bahwa E dan B
saling tegak lurus. Lanjut ke soal yang B. Yang B diminta tentukan faktor pointing untuk medan-medan ini. Faktor pointing itu kan S sama dengan vektor E cross vektor B dibagi sama mu nol. Kita crossin dulu yang E cross B ya. Kita pisah aja deh. Berarti kan ini. Yang E berapa ini? 80, 32 sama minus 64. Nah, aku gedein deh. Aku besarin dulu ya, biar enak lihatnya. 80, 32, 64. Yang yang B 0,2, 0,08 sama 0,29. Masih ingat kan cara cross product? Kalau kita mau cari I, kita lihat yang ini aja. Berarti E cross B. Untuk yang I berarti 32 dikali sama 0,29. 32 dikali sama 0,29 dikurangi, ini minus 64 tadi ya. Minus 64 dikali sama 0,08. Ini kita dapat I-nya. Nah, aku langsung aja ya. Bus ini. Ini buat yang C sama K. Kalau yang C berarti kita lihat yang ini. Oh iya. Yang ini sama ini. Ini buat yang C. Kalau buat yang C, aku pindah kawan. Berarti 80 dikali sama 0,29 dikurangi minus 64 dikali sama 0,2. Buat yang K, lihat yang ini. Ini C. Berarti yang K 80 dikali 0,08 dikurangi 32 dikali sama 0,2. Nanti hasilnya adalah nah ini aku langsung aja ya. 32,6 kurang ini nanti hasilnya adalah 14,4 I ditambah sama 36 C dikurang sama 0K. Berarti 14,4 I tambah 36 C. Udah kita masukin ke yang tadi faktor pointing. Jadinya 14,4 I tambah 36 C dibagi sama 4/7. Oh ya, lupa bilang tadi, sorry, sorry. B-nya ini tuh kan masih mikro Tesla ya, harus diubah ke Tesla. Berarti yang
Ini nanti jangan lupa dikali sama 10 pangkat min 6. Karena dari mikro Tesla ke Tesla kan 10 pangkat min 6 ya. B-nya diubah ke B. Berarti 14,4 I tambah 36 J bagi 4 Pi dikali sama 10. 10 pangkat min 6 bagi 10 pangkat min 7 kan 1 ya, 10 pangkat 1. Ini hasilnya adalah 11,46 I tambah 28,64 J per meter kuadrat. Yang minta besar atau sampai oh, faktor pointing ya, berarti besar sama arah. Kalau besarnya berarti ini, akar dari yang I kuadrat 11,46 kuadrat tambah 28,64 kuadrat. Ini itu 30,85. Kalau mau cari arahnya, berarti misalkan tan theta sama dengan yang J dibagi sama I. Berarti 8,64 dibagi 11,46. Ini tuh 2,499. Ini makanya nggak enak, berarti mau nggak mau pakai ekuator ya. Tan theta sama dengan tan inverse 2,499. Dapatnya adalah 68,1 derajat dari sumbu X positif. Karena dia ini mencari besar sama arahnya karena dia bilang tentukan vektornya. Berarti mencari semua besar sama arahnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku lanjutin ya ke nomor 4. Nomor 4. Dalam sistem celah ganda pada gambar berikut dikasih D, L, lambda, sama Y. Yang A diminta berapa perbedaan lintasan delta untuk sinar dari kedua celah yang tiba di P. Oke. Untuk umur muda ini aku gambar lagi deh. Yang A diminta berapa perbedaan lintasan ya. Deltanya berapa? Ini yang diminta. Ini segitiga yang kuning ini kalau aku gambar pisah, gini kan. Sama ini warnanya. Di sini, ini theta, ini theta, depan theta tuh delta, ininya D. Minta adalah ininya berapa. Kalau dari segitiga ini kita bisa pakai itu kan. Bisa pakai sin kostan. Sin theta sama dengan
delta bagi D. Berarti ini delta itu sama dengan D sin theta. Simpen dulu. Habis itu kita pakai, ini kan dua celah ya, berarti interferensi. Interferensi berarti sin theta sama dengan Y per L. Oh, kalian juga bisa lihat dari gambar ini sih. Gambar yang segitiga yang ini. Segitiga yang ini. Warnanya paling cerah ya, Mbak. Lihat dari segitiga pink. Dari segitiga pink, theta. Ininya Y, ininya L. Nanti bisa dapat sin theta kan Y per L ya. Berarti dari sini kita buka langsung delta sama dengan D itu Y per L. Kenapa sin tetanya Y per L? Karena di soal kan dia kita tahu L-nya berapa? 1,4 meter ya. Sedangkan Y-nya itu 1,8 cm doang. Berarti L itu, kalau Pythagoras ini kan L kuadrat plus Y kuadrat ya. Akar L kuadrat plus Y kuadrat. Karena kita tahu L-nya 1,4 meter, 12 cm deh. 140 cm, sedangkan Y itu cuma 1,8 cm. Berarti L itu kan jauh-jauh lebih besar daripada Y. Jadi kalau dijumlah terlalu sedikit, ibaratnya L kuadrat plus Y kuadrat itu jadinya cuman akar L kuadrat karena ini. Berarti sama dengan L. Makanya sintetanya bisa L Y per L. Habis itu D-nya tahu berapa tadi di atas? 0,15. 0,15 milimeter. Berarti 0,15 kali 10 pangkat min 3 meter. Masukin aja ke sini. 0,15 kali 10 pangkat min 3 dikali sama Y-nya 1,8 kali 10 pangkat min 2 meter dibagi sama L-nya 1,4. Hasilnya ini kalau dihitung nanti dapatnya adalah 1,93 dikali 10 pangkat min 6 meter. Dibagi ke mikrometer jadi 1,93 meter. Buat yang A. Lalu buat yang B diminta nyatakan perbedaan lintasan ini dalam lambda. Lambdanya berapa? Lambdanya 643 nanometer. 643 kali 10 pangkat min 9 meter. Diminta panjang lintasan ini berarti si deltanya dalam lambda ya. Berarti kita perlu bandingin aja delta sama lambdanya. Deltanya 1,93 kali 10 pangkat min 6 dibagi sama 643 kali 10 pangkat min 9. 6,43 ya. 6,43. Ini hasilnya kurang lebih 3,001. Ya bisa diituin lah ya. Kurang lebih 3 lah. Berarti delta bagi lambda sama dengan
3. Deltanya adalah 3 lambda. Ini buat soal yang B. Terus buat yang C, apakah titik P adalah kondisi maksimum, minimum, atau kondisi di antaranya? Serahkan bukti untuk mendukung jawaban Anda. Oke. Kita pakai rumus interferensi, berarti kan D sin theta sama dengan M lambda. Kita di sini mau cari dia maksimum minimum atau di antara tuh lihat dari M-nya, dari ordernya. D sin theta kan? D sin theta itu sama kayak delta kan. Jadi aku masukin nilai datanya aja langsung ya. 1,93 kali 10 pangkat min 6 sama dengan M sama 643 kali 10 min 9. 1,93 kali 10 pangkat min 6 dibagi sama 643 dikali 10 pangkat min 9. Ini karena hasil sama kayak yang soal nomor B, langsung ku ituin ya. Jawabannya 3. Karena M-nya lipatan 1, maka titik P itu adalah kondisi maksimum. Ingat ya, kalau maksimum itu harus lipatan 1, sedangkan untuk minimum itu harus setengah. Kalau antara berarti nggak kelipatan 1, nggak kelipatan setengah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, lanjut ke nomor terakhir ya, nomor 5. Sebuah foton dengan energi nol 0,88 MeV ditumbuhkan oleh elektron bebas yang awalnya diam. Sedemikian rupa sehingga sudut hamburan elektron yang dihamburkan sama dengan sudut foton yang dihamburkan. Seperti pada gambar. Soalnya diminta tentukan sudut hamburan theta. Ini tetanya foton sama elektronnya sama ya. Ini berarti kita bisa pakai konsepnya tumbukan ya. Yang sih ingat kan yang semester 1 dulu? Oh, tumbukannya. Ini karena tumbukannya membentuk sudut, berarti kita harus tinjau tiap sumbu X sama sumbu Y. Terus dulu rumus hubungan antara P sama lambda sama N0 juga deh. E 0 per C sama dengan per lambda. Kita tahu mula-mula, dan misal mula-mula P ini tinjau sumbu X deh. Tinjau sumbu X. Berarti P mula-mula itu kan P0 sama dengan P foton, aku misalnya PF cos theta karena sumbu X ditambah sama P elektron cos theta. Berarti P0 itu kan H per lambda ya. H per lambda 0 sama dengan
PF itu berarti fotonnya berarti H per lambda aksen ya, karena foton. Theta tambah PE-nya biarin PE cos theta. Berarti kalau disatuin jadinya adalah H per lambda aksen plus PE cos theta. Ini simpan dulu samaan satu. Sekarang kita mau tinjau sumbu Y. Karena di sumbu Y ini mula-mulanya nggak ada, berarti nol kan? Nol sama dengan tumbukan foton sin theta karena arah sumbu Y. Gambar deh, takutnya ada yang belum. Ini PFX sama PFY. Ini PEY sama PFY. Kok sumbu Y mereka saling menghabisi kan? Berarti PF sin theta dikurang sama PE sin theta. Dapat persamaan PF sin theta semua dengan PE sin theta. Kalau ternyata sama, boleh lah ya, coret-coret. Berarti kita tahu hubungan PF sama PE ya, itu sama. Masukin lagi ke persamaan kedua. Ini masukin ke sini. Itu dapatnya adalah per lambda 0 sama dengan, karena FPE sama PF, berarti PF kan H per lambda aksen ya. Berarti ini tuh sama kayak 2H per lambda aksen cos theta. Boleh coret-coret hanya karena H itu kan konstanta Planck. Terus dapat hubungan antara lambda aksen sama lambda awal, lambda 0. Udah, dapat ini kita bisa pakai koton yang kemarin. Terus bawah. Dari sini kita bisa langsung ke sini. Pakai yang lambda aksen minus lambda 0 sama dengan H per MEC kali 1 min cos theta. Kita substitusikan lambda aksen. Substitusikan lambda aksen. 2 lambda 0 cos theta minus lambda 0 dengan H per MEC min cos theta. Itu kita keluarin lambda 0-nya bisa kan? Kita kali masuk dulu deh. Yang H per MHC-nya kita kali masuk dulu ke 1 min cos theta. H per MHC minus H per MHC cos theta. Kita pindah ruas jadi satu yang cos theta ya. Berarti 2 lambda 0 cos theta ditambah sama H per MEC cos theta sama dengan H per MEC plus lambda 0. Kita keluarin cos theta.
2 lambda 0 tambah H per MEC plus lambda 0. Oh ya, jangan lupa nih aku tambahin rumus lagi deh nanti yang di awal. Kalau E itu adalah HC per lambda per MEC tambah lambda 0 dibagi sama, karena kita nggak tahu lambda nolnya kan kita bisa pakai yang hubungan antara lambda sama E yang tadi. Yang barusan gue tulis tadi ini jadinya lambda sama dengan HC per E. Jadi cos theta sama dengan H per MEC ditambah sama C per I dibagi sama 2HC per E tambah H per. Ini kalau disederhanain berarti yang atas ME kali C kali E HE tambah ME kali C kuadrat ya. Dibagi sama bawahnya 2 MEC kuadrat ditambah sama HE. Ininya bisa dicoret, coret. Hanya juga bisa dicoret ya, karena hanya nanti ini E sama ME sama C kan udah tahu ya. Nanti aku tulis di ini sekalian deh. Masih ingat kan yang kemarin udah aku tulis di yang pertama? 9,1 kali 9,31. Nanti dapat tetanya itu, cos tetanya adalah 0,731. Ini nggak masukin angka kok. Berarti tetanya adalah cos inverse dari 0,731. Dapatnya 43 derajat. Ini menjawab yang A. Kalau yang B diminta energi berapa? Tentukan energi dan momentum foton dan elektron yang dihamburkan. Diminta energi setelah dihamburkan ya. Berarti soal yang B terus di sini. Ingat ya, E sama dengan HC per lambda. Karena ini setelah tumbukan, berarti aku kasih aksen deh. Setelah tumbukan, E aksen dengan HC per lambda aksen. Lambda aksennya kita tahu hubungan dari yang A tadi kan. Lambda aksen sama dengan 2 lambda 0 cos theta.
Karena E0 itu adalah HC per lambda nol, berarti ini bisa aku substitusi jadi E per 2 cos theta. Karena E itu HC per lambda nol ya. Berarti masukin angka 0,880 per 2 cos 43. Didapetin hasilnya adalah 0,602. Ini yang energi. Sekarang momentumnya diminta juga ya. Ini foton netral berarti ini energi kinetik ya. Energi kinetiknya dari elektron kita bisa pakai selisih dari energi setelah tumbukan sama energi sebelum tumbukan. Aksen main N0. N0-nya 0,880. Sorry, kebalik. Sebelum tumbukan dikurang sama setelah tumbukan. Hmm. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Karena ini nanti ku share di grup ya. Kalau ada pertanyaan, ini habis ini bakal ku share. Makasih buat yang udah mau datang. Semoga sukses buat UAS Fisika hari Kamis besok.